Selamat petang, saudara. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya, Maidop Elfrina. Saya, Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama, kami ajak Anda ke Jakarta. Saudara, sebuah bengkel reparasi mobil di Jalan Meruya, Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Api berasal dari ruang oven pengecatan, kemudian merambat ke bagian kantor. Di dalam bro, di back office. Tolong lu, di meja. Karyawan yang panik berupaya mengeluarkan sejumlah kendaraan dari dalam bengkel. Kobaran api disertai kepulan asap seketika membesar dari dalam bengkel mobil ini dan nyaris merambat ke permukiman warga sekitar. 15 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran bengkel mobil berasal dari korsleting di bagian ruang oven pengecatan. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Seluruh kendaraan yang ada di dalam bengkel juga berhasil diamankan dari kobaran api. Selama proses pemadaman, ruas jalan dari arah Kebonjeruk menuju Kembangan ditutup sementara. Mula apinya saya kurang tahu, tiba-tiba udah gede aja tuh. Jadi buat cakupan kayaknya di situ ada asap pertama, tiba-tiba udah gede ya, kita nggak bisa nungguin pemadam semua sih. Kantor ini mobil, tapi tidak merambat ke, alhamdulillah mobil-mobil semua aman semua. Bukan tempat oven mobil atau gimana? Iya, negara itu setelah oven mengenai kantor-kantor yang lainnya. Satu gerbong kereta komuter lain jurusan Bogor Kota mengeluarkan asap hingga membuat penumpang panik. Penumpang komuter lain berhamburan keluar gerbong kereta saat mengalami kendala di stasiun Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rangkaian dibawa ke Depo Manggarai untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Usai dilakukan pengecekan 2 kali di stasiun Tanjung Barat dan di stasiun Pasar Minggu, petugas memastikan kondisi kereta dalam keadaan baik hingga dapat dijalankan sampai dengan stasiun Jakarta Kota. Perjalanan kereta sempat terhambat selama 12 menit. Saat ini kereta telah beroperasi secara normal. Setelah ada asap kan penumpang itu pada keluar, terus kita sebagai tahap awal kita melakukan pengecekan di stasiun Tanjung Barat tersebut. Nah, di stasiun Tanjung Barat ada pengecekan awal dari petugas terkait. Di situ juga kita sudah memastikan ya. Yang pertama kita pasti utamakan untuk keselamatan dan keamanan penumpang ketika melakukan berkomuter. Nah, ternyata di sana keretanya dalam kondisi baik dan akhirnya dijalankan sampai dengan Pasar Minggu. Sorotan lainnya, seekor harimau Sumatera terekam CCTV masuk ke area kantor BRIN Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Inilah aktivitas harimau Sumatera di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang terekam CCTV masuk ke area perkantoran BRIN. Tidak hanya masuk ke kantor BRIN, harimau Sumatera juga dilaporkan melintas di kawasan jalur Bukit Tinggi Medan, khususnya di kawasan Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam.
Inilah tembakan meriam bambu dari personel Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat untuk mengusir harimau Sumatera yang diduga melintas di area aktivitas warga. Personil BKSDA juga mengintensifkan patroli dan juga memasang kamera trap di beberapa titik di jalur yang diduga dijadikan pelintasan harimau Sumatera. Hasilnya yang menghubungkan Medan menuju Bukit Tinggi dan juga di beberapa areal lahan budidaya masyarakat. Kita sudah melaksanakan kegiatan penanganan dengan memasang setidaknya 5 unit kamera trap, patroli dan pemantauan. Hasil sementara beberapa individu tertangkap oleh kamera trap kita. Kita sedang terus mengumpulkan data lapangan dalam rangka dasar nantinya penanganan kita selanjutnya. Lebih lengkap soal masuknya harimau Sumatera ke area kantor BRIN Kabupaten Agam, kita bahas bersama Kepala Resor KSDA Wilayah Maninjau, Ade Putra. Pak Ade, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Ade, hasil deteksi KSDA sejauh ini sudah diketahuikah posisi harimau Sumatera yang masuk ke area kantor BRIN itu di mana? Untuk satu harimau yang kita masuk komplek BRIN ini, kita sudah deteksi keberadaannya, sudah kita isolasi, sedang upayakan penanganannya. Kemudian mengingat satwa ini sendiri merupakan anakan yang terpisah dari induknya, kita juga sedang mendeteksi keberadaan induknya juga tidak berada jauh dari sini. Kita akan kembalikan dia kepada induknya sebelum nantinya kita kirim kembali ke habitatnya yang tidak terlalu jauh dari sini, Mbak. Tapi untuk pencariannya itu sudah difokuskan di area misalnya radius berapa kilometer di daerah atau dari titik penemuan pertama itu, Pak? Untuk area pencariannya sendiri, kita di sini membuat radius deteksinya kurang lebih radius 500 meter, Mbak. Dan saat ini satu harimau sudah kita isolasi pada range atau area 100 meter persegi. Kalau nanti penanganannya ketika harimau Sumatera itu sudah ditemukan, penangkapannya seperti apa, Pak? Kita sudah menyiapkan juga, Mbak, karena daerah ini daerah tertutup, dalam artian ada pagar sekelilingnya. Kita sudah koordinasi dengan pimpinan BRIN di sini. Kita sedang siapkan jalur perlintasannya menuju ke titik induknya yang juga sudah kita deteksi tidak jauh berada dari sini, Mbak. Tapi mungkin boleh digambarkan juga, Pak, kalau kantor BRIN ini memang lokasinya berdekatan dengan area konservasi atau perhutanan atau seperti apa? Tempat atau areal perkantoran BRIN ini sendiri berada di daerah perbukitan, di mana sekelilingnya merupakan areal hutan lindung dan merupakan salah satu koridor dari satwa harimau Sumatera yang merupakan bagian dari Bukit Barisan, Mbak. Jadi memang di sini ini sendiri merupakan kantong atau daerah perlintasan dan habitatnya harimau itu sendiri, Mbak. Tapi kalau hewan liar masuk ke area kantor BRIN atau ke area di sekitarnya itu memang sudah pernah terjadi sebelumnya, Pak, mengingat lokasi yang berdekatan? Untuk yang memasuki area diri ini merupakan kejadian pertama, akan tetapi pada tahun 2018 yang lalu di lokasi ini juga mengevakuasi satu anak harimau yang mendekati pemukiman ini, dan ini sejak tahun itu kita sudah intens secara berkala monitor ini, sehingga kejadian ini sebenarnya merupakan kejadian yang dipicu oleh perilaku harimau sendiri, Mbak. Kalau jarak dari perbukitan kantor BRIN itu dengan pemukiman warga apakah jauh, Pak? Untuk jarak kantor BRIN ini sendiri dari pemukiman warga itu berkisar jarak antara 1,5 sampai dengan 2 km. Oke, kalau begitu juga sebenarnya apa yang dilakukan untuk memastikan keamanan warga dan juga harimau Sumatera itu sendiri, Pak, dalam proses penangkapannya nanti? Jadi proses kita yang ada di BRIN merupakan rangkaian proses yang sebelumnya, Mbak, di mana sebelumnya satu induk ekor harimau dan 2 anak ini diketahui melintas di jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan dan Bukit Tinggi. Sejak tanggal 12 Oktober lalu kita melakukan penanganan, kita pemantauan dan kita giring menuju habitatnya. Tetapi salah satu anak dari indukan harimau ini karena dalam fase belajar berburu mengincar salah satu ekor anjing yang ada di dalam kawasan BRIN ini sehingga masuk ke dalam kawasan ini, Mbak. Nah, untuk itu kita sedang berupaya mengembalikan si anak harimau ini kembali kepada induknya. Oke, kalau selain faktor jarak yang berdekatan dengan perbukitan tadi, Pak, faktor apa lagi sebenarnya yang bisa jadi penyebab masuknya harimau itu ke area kantor BRIN?
Oh, salah satunya memang perilakunya sendiri, Mbak, karena diketahui kalau dari penampakan visual di CCTV dan identifikasi kita di lapangan, diketahui bahwa harimau ini masih berkategori usia anak, Mbak, atau di bawah usia 2 tahun, sehingga memang dalam fase perilaku belajar berburu dan mencari teritorial sendiri, Mbak. Oke. Baik Pak Ade Putra, Kepala Resor KSDA Wilayah Maninjau, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak. Pasca PSSI memecat Patrick Kluivert, publik pun kini menanti siapa pengganti pelatih timnas. Usai jeda, kita bahas di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, pasca PSSI memecat Patrick Kluivert, publik pun kini menanti siapa pengganti pelatih timnas. Karena meski tak bisa bermain di Piala Dunia 2026, skuad Garuda dihadapkan pada sejumlah agenda penting. Terdekat ada FIFA Matchday bulan November. Siapa sosok pengganti Kluivert? Ini yang ditunggu pendukung timnas pasca PSSI resmi memecat pelatih asal Belanda ini. Penunjukan pelatih yang tepat dan memiliki kapasitas jadi tugas penting PSSI saat ini. Analis sepak bola yang juga wartawan harian Kompas, Ihsan Mahar bilang, PSSI harus mencari pelatih yang paham persaingan di Asia dan juga paham dengan permainan timnas. Yang paling realistisnya untuk mencari pelatih baru dengan masa tenggat waktu sekarang paling mungkin yaitu di bulan Maret nanti pergantian. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia. Sejumlah nama yang mencuat sebagai kandidat pelatih adalah 3 nama juru taktik yang berada di Liga Super. Yang pertama, Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung yang menangani Persib sejak Juli 2023 hingga saat ini. Bojan memiliki lisensi kepelatihan Pro UEFA. Lalu ada nama Jan Olderi Kering yang menangani Dewa United sejak Januari 2023. Ia juga mengantongi lisensi kepelatihan Pro UEFA. Dan terakhir adalah Rahmat Dermawan yang kembali ditunjuk jadi pelatih Persipura Jayapura. Ia juga pernah sukses mengantar timnas U23 Indonesia meraih medali perak di ajang SEA Games 2011 dan 2013. Nama lain yang juga santer adalah mantan pelatih timnas Sintayong. Mantan penerjemah Sintayong, Jang Seo atau JJ, mengatakan bahwa STY terbuka untuk berdiskusi soal hal ini. Namun JJ mengingatkan PSSI harus berhati-hati dengan cara merekrut kembali STY. Terbuka, saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat coach-nya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan pada coach-nya. Itu sih sebenarnya paling penting. Apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga, dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire coach-nya ya mungkin harus hati-hati juga dan caranya mungkin harus halus gitu. Pemecatan Patrick Kluivert juga direspons oleh Istana dan berharap PSSI segera mencari pengganti Kluivert untuk mengisi kekosongan pelatih. Untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita, sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud. Soal siapa pengganti Kluivert, Ketua Umum PSSI meminta waktu untuk menjelaskan soal sosok siapa pelatih baru timnas ke publik. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Meski tidak bisa bermain di Piala Dunia 2026, skuad Garuda dihadapkan pada sejumlah agenda penting. Terdekat yaitu ada FIFA Matchday pada bulan November.
lalu ada Piala AFF 2026, dan akhirnya Piala Asia 2027. Maka penunjukan pelatih timnas harus segera dilakukan PSSI agar tidak mengganggu persiapan. Tim Liputan, Kompas TV. Meski tak bisa bermain di Piala Dunia 2026, skuad Garuda dihadapkan pada sejumlah agenda penting. Terdekat ada FIFA Matchday bulan November. Untuk posisi sementara pelatih timnas, haruskah PSSI mengambil pelatih dari Liga Super untuk menghadapi FIFA Matchday? Lantas siapa yang akan menggantikan posisi pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia? Apakah peluang besar calon pelatih juga berasal dari Liga Super untuk posisi sementara? Kita bahas bersama analis sepak bola Bung Haris Pardede dan mantan pemain sepak bola Syamsir Alam. Selamat petang semuanya. Selamat petang Bang Syamsir dan juga semuanya. Bung Harpa. Saya ke Bung Harpa dulu ya, Bung Harpa. Kan ya kita nggak boleh terlalu gerasak-gerusuk juga untuk menentukan pelatih. Tapi kan nggak mungkin di FIFA Matchday kita sendirian. Caretaker, minimal caretaker siapa yang paling pantas atau paling mampu untuk mendampingi timnas nantinya? Iya, kita sudah pernah melakukan kesalahan dengan memecat pelatih yang sejatinya sudah on the track dan kemudian mengganti dengan pelatih yang kita semua tahu tidak proven. Oleh karena itu ada kesempatan kedua dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita kali ini untuk memilih pelatih yang tepat. Tadi sudah ada arahan jelas sekali dari istana untuk segera memilih pelatih. Kenapa? Seperti yang juga teman-teman redaksi tadi sudah sajikan, kita akan segera menghadapi banyak event yang penting. Bukan hanya FIFA Matchday November, tapi juga ada AFF tahun depan, terlepas dari kita akan memakai tim senior atau bukan, dan juga ada Piala Asia. Piala Asia ini 2027 itu bukan 2 tahun lagi, 1 tahun 3 bulanan lah, karena akan diselenggarakan 2027 awal. Jadi ini nggak lama lagi sebenarnya. Nah, tapi juga jangan gerasak-gerusuk. Jangan juga kita salah pilih pelatih yang gara-gara buru-buru jadi kemudian kita salah 2 kali. Ini kan seperti keledai, 2 kali masuk lubang yang sama. Nah tapi kalau untuk yang November dulu itu Bung Harpa, mendingan yang cari yang lokal dulu untuk mengamankan FIFA Matchday atau gimana sih? Nah gini, kita sebelum menghayal sewa A, sewa B, sewa C, kita kerucutkan dulu kriterianya. Pertama, tadi kan udah banyak tuh dari teman-teman, dari rekan saya juga Iksan Mahar. Kriterianya ada mulai dari mengenal sepak bola Asia, mengenal sepak bola apa segala macam. Tapi pertama yang jangan mesti diingat budgetnya dulu nih. Jadi jangan kita misalnya mau nyewa Jesus Casa lah, mau nyewa Mourinho lah, tapi kantong nggak cukup, kan itu juga nggak masuk akal ya. Jadi logistik dulu. Yang kedua kemudian availability. Ya siapa yang lagi available nih. Oke misalnya ada yang bagus, harganya cocok tapi lagi ngelatih kan juga nggak bisa. Nah baru yang ketiga adalah kriteria empiris. Misalnya cocok dengan ke sepak bola kita, mengenal dan lain-lain. Kalau saya lihat dari semua kriteria ini sebenarnya yang ditampilkan tadi itu nggak ada, yaitu Sintayong. Kalau kita mau semua kriteria itu masuk dan logistiknya masuk ya Sintayong. Kenapa? Karena dialah yang paling mengenal sepak bola kita, dialah yang membawa filosofi sepak bola ke kita dan gajinya ini masih dicicil Mbak. Jadi kita nggak perlu lagi keluar duit untuk sewa pelatih baru. Kalau pelatih baru itu bukan hanya gaji yang harus kita bayarkan, beriringan dengan Sintayongnya juga masih kita bayar, signing fee-nya juga ada nih, gak murah. Plus lagi adaptasi dan lain-lain. Apalagi tadi Mbak sendiri udah bilang kan, Mbak Cindy, November nanti ada FIFA Matchday. Dan yang terakhir, ini juga faktor yang perlu kita perhitungkan. Saya yakin sekali mayoritas rakyat Indonesia akan membuka dengan tangan terbuka kalau Sintayong akan kembali dan saya jamin November itu akan penuh GBK kalau memang FIFA Matchday digelar di sana. Paling ada 1-2 lah yang nggak setuju atau mungkin yang memang sengaja buzzer untuk mengkondisikan opini. Seperti itu. Oke, nah kalau dari Bung Alam ya, kalau pandangan Anda sebagai mantan pemain juga, ini mendingan kita caretaker dulu nih, yang aman dulu sampai November, atau ya ayo kita sesegera mungkin cari pelatih? Iya, yang tadi Bung Harpa bilang sih simpel aja gitu, kayak ya memang dari dulu kan kita udah tahu sendiri, rakyat Indonesia juga udah makin pintar sekarang apalagi soal sepak bola. Iya menurut saya Sintayong juga lagi free sekarang, kenapa harus cari yang lain gitu, kayak budgetnya masuk, terus dia juga masih ada gaji yang dicicil ke kita segala macam, jadinya ya Sintayong lah, dan rakyat Indonesia juga semuanya bilangnya mau Sintayong lagi balik kok. Jadi simpel aja dan saya yakin juga semua pemain juga cocok sih.
Berarti maksudnya nggak usah caretaker, langsung aja Sintayong jadi pelatih lagi maksudnya Ya, itu? buat apa lagi coba-coba lagi, nanti budgetnya mahal lagi, kan itu nggak cuma masalah gaji aja, ada signing fee, ada tetek bengek segala macam, belum juga kalau pelatihnya bawa tim yang besar itu kan bukan budget yang sedikit gitu. Nah, kalau Ya udah ada STY ya kenapa enggak gitu kan, tadi Bung Harpa juga bilang rakyat Indonesia pasti dengan tangan terbuka, paling 1-2 ya Bung yang ngoceh ya, yang nggak setuju kan, oh iya itu. Ya, Nah, dan gak nah apa-apa. tapi kalau yang dianya ya kitanya oke tangan terbuka, tapi kan tadi juga dibilangin harus hati-hati nih, soalnya kayak agak sakit hati STY. Nah itu gimana Bung Harpa, kira-kira mulus gak? Nah, oke, gini, memang kuncinya di sini nih soal ego, ya. Sebenarnya yang paling beruntung kalau STY itu kembali adalah PSSI. Kenapa? Karena pasti akan ada validasi, akan ada lagi mosi atau kepercayaan akan tumbuh di PSSI, kan gitu kan. Nah, Sintayong bisa aja nolak. Dia sudah banyak duit, dia bisa santai-santai di Korea, nggak masalah. Yang pusing kan sekarang sasaran tembak ini PSSI. Karena dituntut, orang lagi ngelototin nih, siapa nih pelatih baru yang akan diambil. Nah, tadi melalui penerjemahnya, JJ sudah sudah memberikan hints. STY itu mau kembali, padahal dia disakitin loh Mbak. Karena dia diberikan surat pemecatan itu, kalau nggak salah itu pagi, tanggal 6, dan tanpa diberitahu aba-aba, dan siangnya langsung diumumkan. Nah itu kan sebenarnya sangat menyakitkan kan. Nah tapi kalau sampai dia masih mau membuka hatinya, ini kan artinya ada kesempatan kedua yang positif, yang seharusnya malah senang PSSI. Tinggal apakah PSSI mau menurunkan sedikit egonya, dan untuk kemudian rekonsiliasi, dan makanya tadi JJ memberikan hints kan, harus hati-hati men-trade-nya, karena udah ada hati yang terluka nih. Tapi siapa tahu lukanya sudah sembuh, kemudian bisa rekonsiliasi lagi, dan kita tatap ke depan. Kita berikan kesempatan, dan gak usah kita banding-bandingkan lagi, gak usah kita ungkut-ungkut yang lalu, kita dukung sama-sama, dukung PSSI, dukung nanti Coach Shin, semoga kita bisa berjaya di event-event yang ada, AFF maupun Asia, bahkan juga kita dukung nanti untuk Piala Dunia 2030. Oke, tujuan kan sebenarnya sama ya, untuk mengeksplorasi timnas lebih baik lagi, tapi dari Bung Alam berarti PSS ini dalam waktu dekat, oke, STY jadi opsi yang dipertimbangkan oleh netizen, oleh masyarakat semuanya, tapi PSSI bisa apa lagi sih? Iya, di situasi sekarang yang tadi Bung Harpa bilang juga, PSSI harus sedikit menurunkan egonya dia, karena percaya deh sama saya, kalau memang PSSI berhasil dengan hati-hati, istilahnya membujuk Coach STY untuk balik ke Indonesia, saya rasa kepercayaan masyarakat dan rasa kecintaan masyarakat terhadap PSSI akan tumbuh dengan sendirinya lagi sih menurut saya. Ini kesempatan besar buat PSSI juga mengambil hati masyarakat lagi setelah kemarin banyak hiruk pikuk ini itu segala macam, sampai saya tuh sampai beneran gak mikirin event-event yang akan datang, karena menurut saya Piala Dunia itu event yang sangat besar dan kita hampir meraih itu sedikit lagi, dan saya juga nggak tahu nih 4 tahun ke depan lagi harus kita sepak bola kita di mana, tapi kemarin itu udah bener-bener saya sih sakit hati dan kecewa banget ya, kemarin kita gagal bukan sama pemain sama sekali. Saya nggak, itu teman-teman saya semua, saya tahu rasa jadi pemain, tapi ya tolonglah PSSI, dari kemarin saya bahas tentang pemain, Mark Locke segala macam, saya sama pemain saya tidak ada menyerang pemain sama sekali, karena saya tahu rasa jadi pemain pasti punya rasa yang sangat bangga membela negara dia, apalagi hampir main di Piala Dunia, membela negara yang mimpi aja tuh kemarin-kemarin tuh kita enggak buat main Piala Dunia, cuma target kita apa sih AFF, di final juga kalah, kemarin kita mau main Piala Dunia gitu loh. Mereka kecewa banget, tapi tolong PSSI, tadi Bung Harpa bilang bener, turunkan sedikit egonya, coba bujuk lagi Coach STY, saya rasa lukanya Coach STY, cintanya Coach STY ke Indonesia akan lebih besar daripada lukanya sih menurut saya. Oke, nama STY kita simpen dulu, dan itu kan juga didukung sebagian netizen, tapi kan keputusan tetap di PSSI. Kalau selain STY, sebenarnya dengan komposisi pemain kita yang juga banyak sekali naturalisasinya, ini apakah jadi alasan kalau kita harus nyari kayaknya pelatihnya dari luar aja deh, atau lokal juga sebenarnya oke? Bung Alam silakan. Kalau saya sih nggak suka adaptasi lagi gitu, maksudnya ya saya kan juga dengar dari pemain beberapa cerita, sebenarnya menurut saya tidak ada masalah kok sama Coach STY, menurut saya nggak tahu kalau yang pemain diaspora juga saya beberapa nggak kenal, saya nggak tahu, tapi kalau untuk pelatih lokal saya belum menemukan kandidat, tapi kalau untuk pelatih luar saya juga, karena dari kemarin setelah kita kalah itu saya belum lihat lagi tuh kandidat pelatih siapa, saya nggak musingin itu karena masih bener-bener kecewa sih gitu, karena ini Piala Dunia gitu, gue mau denger
Gua nggak bisa main di Piala Dunia, tapi negara gue mau main di Piala Dunia nih. Gue denger lagu kebangsaan gue main di Piala Dunia itu, aduh, sampai belum mikirin. Tapi ya karena fokusnya cuma ke Put STI aja sih, saya nggak punya kandidat lain. Nah, kalau dari Bung Harpa gimana dengan komposisi mayoritas banyak sekali kita diasporanya, haruskah emang pelatihnya dari luar? Ya tadi kan udah ditambahkan juga sama Bang Samsir ya, sebenarnya kan gak ada masalah dulu kan, dan kita harus akui itu semua adalah omong kosong ya, ada friksi segala macam kecuali dengan satu orang. Jadi ya udah kita perbaiki lagi, kita cepat ambil keputusan, sama seperti kemarin ketika mencat Patrick Kluivert ini kan agak sedikit terlambat ya, jadi udah jelas banget, sudah firm, sudah mudah dari segala aspek, ada analisa SWOT apa segala macam itu udah jelas. Demikian juga dengan menunjuk pelatih. Jadi ini bukan dasar suka nggak suka. Saya Bang Samsir ini saya tahu kita nggak ada urusannya dengan STK, dengan Patrick Kluivert, tapi kita hanya sebagai warga negara Indonesia yang melihat secara logistik, secara teknikal, secara harmonisasi, secara adaptasi udah nggak ada lagi alasan yang lain. Jadi cepat, dan bahkan kalau kita bicara politik juga ini akan memenangkan hati orang untuk ke PSSI sebenarnya. Jadi ngambil keputusan ya berdasarkan objektivitas harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak perlu lagi kita dengan segala hormat ya dengan pelatih-pelatih lokal, baik pelatih asing yang ada di Super League. Saya pikir saat ini mengembalikan STI adalah pilihan yang paling tepat untuk semuanya. Ini akan redam pasti, dan tinggal nanti kita akan dukung dan STI akan membuktikan kalau memang dia benar comebacknya ini adalah keputusan tepat. Seperti juga ketika Hervenat kembali ke Saudi dan membawa Saudi kembali lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung Alam kalau gitu sedikit saja prioritas dari PSSI, oke, memilih pelatih, tapi juga apa yang bisa dilakukan oleh timnas sekarang sambil menunggu di masa kekosongan pelatih ini, singkat saja. Ya mungkin fokus di klubnya masing-masing. Saya pernah ada salah satu pelatih saya bilang sepak bola itu setiap harinya itu hari yang baru gitu. Jadi ketika kita menang sekarang ya udah besok hari yang baru, kita harus latihan lagi, nggak boleh jumawa. Begitu juga ketika kita kalah. Kemarin kita gagal tapi pemain harus fokus ke klubnya masing-masing, bekerja lebih keras lagi. Jadi ketika kembali ke tim nasional mereka akan berjaya lagi ya, insya Allah kita akan memenangkan pertandingan semuanya deh setelah kegagalan kemarin. Oke, kita juga sambil tunggu ya penjelasan dari Erick Thohir, katanya butuh 2 hari nih mau ngejelasin. Bung Haris Pardede, pengamat sepak bola, Bung Syamsir Alam, mantan pemain, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Thank you semuanya, Bang Samsir, makasih. Thank you Bung, thank you Bung. Kami masih akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto hari ini merayakan ulang tahun ke-74. Ucapan selamat datang dari sejumlah kalangan, termasuk dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dan Dirut BP BUMN dan Komut Pos. Pada sore hari ini saya diminta oleh Bapak Presiden untuk mengumumkan paket ekonomi. Dan pertama tentunya sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas karunia kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dalam pemberian bantuan langsung tunai, kesejahteraan rakyat, dan program pemagangan lulusan perguruan tinggi. Hari ini ada program tersebut. Yang pertama terkait dengan bantuan langsung tunai. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Dan ini desilnya 1-4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan,
kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta, dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos, dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti, dan hari ini akan dilakukan secara simbolis kepada 50 orang yang belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya. Jadi ini pertama yang masuk di angka 17,2 juta, karena yang reguler adalah 18,2 juta. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang, dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang, dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini bulan batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November. Per hari ini jumlah perusahaan yang mendaftarkan dan mencari menyiapkan posisi kerja ada 1.666 perusahaan. Posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya adalah 156.159 orang. Nah, ini dalam proses ini nanti beberapa perusahaan dan penerima beserta beberapa rektor hadir di sini, baik UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan Universitas Negeri. Demikian yang kami umumkan, dan semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini. Terima kasih. 30 triliun. Baru. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABT. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran. Baik, terima kasih. Enggak, yang kuartal keempat 16,2 ditambah 30 triliun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mantap. Setidaknya ada 2 stimulus ekonomi tambahan yang tadi diumumkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk ditambah untuk penyaluran bulan Oktober, November, Desember yang diperkirakan akan diterima 35 juta keluarga penerima manfaat, yang kalau dikalkulasi dengan asumsi 1 KPM terdiri dari 1 ibu, ayah, dan 2 anak, artinya diproyeksikan bisa menjangkau 140 juta orang. Ini disebutkan di luar BLT Kemensos yang sudah rutin disalurkan kepada KPM. Kemudian nantinya juga penyaluran akan dimulai salah satunya lewat PT Pos Indonesia yang sekarang menjadi tempat konferensi persnya, dan juga ada program magang.
Dan breaking news Kompas TV kami tutup sampai di sini. Informasi lainnya masih akan hadir di Kompas Petang. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, di tengah isu panas soal keaslian ijazah sarjananya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo hari ini menghadiri Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi bilang dia hadir karena undangannya diantar langsung Dekan Fakultas Kehutanan UGM ke rumahnya. Saat tiba di kampus, Jokowi disambut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang didampingi sejumlah pejabat Rektorat UGM. Usai mengikuti prosesi upacara Disnatalis, Joko Widodo kemudian bertemu dengan sejumlah rekan sesama mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Jokowi bilang dia hadir karena undangannya diantar langsung Dekan Fakultas Kehutanan UGM ke rumahnya. Jajaran dosen dari Fakultas Kehutanan ke rumah untuk undangan untuk datang di Disnatalis yang ke-62 Fakultas Kehutanan, dan karena yang undang langsung Pak Dekan mengantarkan langsung, saya sangat menghargai undangan itu dan saya datang, saya hadir hari ini. Sementara itu dalam sambutannya Rektor UGM Ova Emilia menyebut Jokowi sebagai bapak alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan. Selain memuji Jokowi, Ova Emilia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Fakultas Kehutanan UGM yang dinilai telah melahirkan banyak sumber daya manusia unggul di berbagai bidang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan. Soal keaslian ijazah, sejumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 kembali membela Joko Widodo. Salah seorang diantaranya adalah Mustafa Iskandar yang menegaskan ijazah Jokowi asli. Dia juga mengaku pernah berkuliah bersama Joko Widodo. Banyak kok nih. Ini angkatan kita mau makan pecel nih, kalau mau lihat nanti ke sana. Oh, makan pecel nanti, Pak. Oh. Terus Ini ada acara apa lagi, Pak? Hah? Enggak ada acara apa-apa lagi. Ya, cuman mau kangen-kangenan aja. Kalau dulu reuni satu angkatan saya doang. Kalau sekarang fakultas. Fakultas ya. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Lu memang alumni kok. Kontroversi mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali memanas usai Roy Suryo CS mengklaim telah menemukan bukti baru yang semakin menguatkan dugaannya. Bukti baru yang dimaksud yakni salinan ijazah dari KPU DKI Jakarta yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Kita tunggu nanti dari KPU, kami masih menunggu untuk salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Saudara, UGM kembali menegaskan jika Jokowi adalah alumni kebanggaan mereka,
Meski UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah Jokowi sudah berkali-kali menegaskan hal itu, pihak Roy Suryo CS masih kukuh mencari sejumlah bukti untuk bisa menguatkan keyakinan mereka jika ijazah Jokowi palsu. Petang ini kita bahas bersama dengan terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Barajp David Pajung dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, ada Profesor Jamin Ginting. Selamat petang Bapak-Bapak dengan Maidop. Oke, selamat sore semuanya. Sore Pak Maidop. Oke, saya mau ke Bung Roy dulu yang pertama ada di sini. Bung Roy, Jokowi ini kan diundang kemudian undangannya diantar langsung oleh dekan, kemudian juga disambut Sivitas, kemudian juga disebut di-mention begitu ya oleh rektor kalau ini adalah alumni kebanggaan. Ya. Apa tanggapan Anda? Nggak berubah sedikit pun. Mbak perlu lihat ya, ini masyarakat Indonesia perlu lihat. Semenjak tahun 2014, itu semenjak Jokowi juga Presiden Indonesia, ada perubahan statuta di Kagama, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, bahwa definisi alumni itu tidak berarti lulus. Alumni itu pernah masuk tuh masuk sehari terus DO, drop out aja alumni. Jadi orang harus ngerti definisi alumni itu apa. Alumni itu pernah masuk, bukan berarti dia lulusan. Orang-orang yang tadi ngaku temennya sendiri tadi ya Toha itu kan hanya tahu oh dia pernah kita satu kuliah. Tapi tidak bisa meyakinkan kalau itu pernah lulus. Jadi sekali lagi kelulusannya pertanyakan. Terus ini yang kedua yang paling penting banget nih Pak Maidop. Saya sangat menyayangkan Universitas Gadjah Mada mau-maunya sedikit mengingkari sejarah. Kok bisa Dies Natalis Fakultas Kehutanan itu diselenggarakan baru pada tanggal 16 Oktober ini? Sejarahnya Fakultas Kehutanan itu didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Artinya apa? Tahun 1963. Artinya kalau Dies Natalis ke-62 itu harusnya ya 17 Agustus. Ini mundur nih nggak pernah terjadi. Ya, jarang banget sebuah fakultas mundur, pasti ada apa-apanya. Jadi artinya apa? Jangan-jangan ini menunggu ya sampai undangan itu diterima dan lain sebagainya. Jadi ini saya tapi tidak heran ya, UGM tuh berkali-kali ini terakhir tuh pernah mengubah sejarah nama dekan, kemudian diganti padahal yang bersangkutan sudah meninggal, baru diubah setelah 13 tahun. Hari ini ada Dies yang diselenggarakan tidak pada tanggal Diesnya. Ini menurut saya cacat sejarah. Kita tidak melebar ke sana ya. Oh iya, tapi alumni itu jelas. Alumni tidak menunjukkan dia lulus atau tidak. Itu aja, udah clear kalau itu. Oke. Bung David. David, kalau misalnya ada kecurigaan begitu ya dari Bung Roy begitu soal alumni, kemudian juga ada beberapa sejarah yang mungkin ada tudingannya diubah begitu ya, tidak sesuai dengan disesuaikan, ngapain juga gitu. Fakultas Kehutanan. Iya. Kalau Bung Roy ngomong ini dimaklumin aja lah, kan kita juga udah ngerti lah posisi Bung Roy ya. Saya selalu ya sebagai teman juga ya sering beberapa kali bertemu dalam dialog-dialog. Saya memaklumi aja lah kalau Bung Roy ngomong lah. Karena benar. Yang paling penting itu adalah pemahaman substansi ya, terminologi pertama. Kalau tadi kaitannya soal alumni, oke. Alumni itu adalah orang yang pernah berkuliah di sana. Tetapi substansi yang selalu dikomplain oleh Mas Roy ini kan soal ijazah kan. Nah terminologi ijazah itu kalau baca, kembali lagi saya mau katakan seperti kemarin malam saya sampaikan bahwa kalau baca Permendikbud Riset nomor 50 tahun 2024 itu terminologi ijazah ada di situ. Adalah yang dimaksud ijazah adalah sebuah apresiasi penghargaan terhadap seseorang yang melakukan berproses dari awal sampai akhir kelulusan di sebuah institusi resmi yang diakui oleh negara. Nah Pak Jokowi itu substansi memperoleh ijazah adalah diberi penghargaan terhadap proses yang dilewati. Saya sudah berulang kali menjelaskan proses yang dilewati ketika tes. Kalau di zaman saya tahun 90 itu mengatakan UMPTN, Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya nggak tahu istilahnya di tahun 80-an itu. Begitu kita lulus, saya lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, S1 saya, S2 saya UI ya. Jadi diumumkan di koran lokal di Solo khususnya UGM, muncul nama Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi lulus.
sebagai mahasiswa yang diterima di UGM. Yang kedua, mendaftar secara formal administratif, itu nama Pak Jokowi bunyi di pendaftaran mahasiswa baru ketika sudah lulus diterima. Kemudian proses, kalau dulu namanya ospek atau perpeloncoan, teman-temannya juga menjadi kesaksian kan, teman angkatan Jokowi, kami dipelonco di ospek apa segala macam, lalu kuliah bersama-sama, naik gunung bersama-sama di organisasi ekstrakurikuler pencinta alam, sampai yudisium sebagian besar bersama, karena wisuda itu kan ada yang mungkin duluan setahun, ada yang duluan per semester, tapi sebagian besar masih sama-sama wisuda. Nah, pertanyaannya adalah ijazah asli itu adalah diberikan secara legal oleh UGM yang punya otoritas untuk itu. Kalau UGM mengatakan nggak berproses, nggak mungkin ijazah lahir. Itu yang pertama. Kemudian dari acara kegiatan kemarin itu ada 3 pesannya, Mbak. Ada 3 pesan. Yang pertama adalah pengakuan oleh UGM bahwa dan menegaskan bahwa Jokowi itu adalah alumni yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kata-kata adalah alumni yang terbaik, yang membanggakan. Itu pengakuan, apresiasi. Membagongkan. Kemudian yang ketiga adalah pesan yang disampaikan UGM ke publik melalui media ini, bahwa memang UGM tidak sedikit pun goyah kalau misalnya isu yang diangkat Mas Roy dan teman-temannya itu nggak ada pengaruh UGM. Justru harus UGM ini sebenarnya kalau mau agak sedikit lebih maju, UGM ini harus memberi sanksi kepada Mas Roy dan kawan-kawannya karena sudah menodai, mencederai dan menista UGM, seolah-olah UGM mengeluarkan ijazah palsu. Itu nggak benar banget kan, di situ poinnya sebenarnya dari. Kita sudah dapat poinnya ya, Bung David. Bung David, saya mau ke Mas Roy nih. Mas Roy, tadi disampaikan sudah ada pengumuman juga bahkan ya. Rektor itu pidato bilang kalau Jokowi ini adalah alumni kebanggaan. Apakah kemudian ini tidak serta-merta mematahkan tudingan Anda dan teman-teman? Sama sekali tidak, karena orang-orang yang ada di situ termasuk Rektor Ova Emilia itu kita sudah tahu track record-nya semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja akan terbukti nanti ke belakangnya. Ya, orang-orang yang mengukakan pendapat itu aja, hanya Toha lah, tadi ada San Asri Awang lah di situ. Kita tahu semua lah siapa-siapa mereka. Mereka-mereka yang pernah diberikan posisi jabatan komisaris atau pernah dilindungi atau punya kasus yang kemudian tersandera ya dalam rezim Jokowi. Jadi sudah clear, itu sudah clear semua. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja nanti ya mereka akan terbukti. Tapi yang jelas saya sangat menyayangkan dan ini banyak banget, ini ribut di berbagai WA grup UGM ya. Kenapa Fakultas Kehutanan mau-maunya memundurkan ya Dies Natalis? Itu nggak pernah terjadi loh. Dies Natalis itu harus di tanggalnya. Kenapa dimundurkan? Pasti ada sesuatu. Apakah tanggal 17 Agustus 2025 itu ada sesuatu yang kemudian keberatan atau apa? Kemudian dimundurkan sampai 2 bulan. Nggak pernah. Dies UGM itu 19 Desember itu pasti. Dies Visipol itu 19 September. Dies Fakultas Kehutanan itu 17 Agustus. Nggak ada tradisi kemudian dimundurkan sampai Oktober, dan pidato yang rapat senat terbuka itu biasanya benar-benar hal yang sakral. Dikotori dengan ada yang harus nunggu sampai dengan ada orang yang hadir dan dia alumni. Alumni itu belum tentu lulus sekali lagi. Saya mau ke Prof. Jamin sebagai akademisi bagian dari kampus. Prof. Jamin, apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, kalau alumni ini belum tentu lulus begitu dari sebuah universitas, dari sebuah kampus. Ya, saya sedikit terangkan. Jadi dalam proses mendapatkan ijazah seperti itu, dari suatu proses kemahasiswaan, tentu yang paling ditunggu-tunggu ya adalah pada saat yudisium. Nah, dalam yudisium tersebut akan ditentukan apakah seseorang itu akan lulus atau tidak lulus dalam suatu perkuliahan, karena akan dinilai contohnya mata kuliahnya, SKS-nya dan segala macam ya. Dan apakah dia nanti lulus memuaskan, cum laude, atau sangat pujian. Nah, setelah itu kalau sudah lulus maka akan dilakukan penerbitan ijazah ya, atau transkrip nilai. Jadi ada 2 indikatornya. Satu namanya transkrip nilai, yang kedua namanya ijazah, begitu. Nah, kalau orang yang tidak lulus atau tidak menyelesaikan kuliah, tidak akan dikeluarkan ijazah, tapi dikeluarkan transkrip. Nah, jadi ada bedanya antara transkrip nilai sama ijazah. Bisa dikeluarkan transkrip nilai karena pernah berkuliah di situ untuk dikonversi kalau dia mau kuliah di tempat lain, tapi tidak akan diterbitkan ijazah.
Nah, lalu yang ketiga setelah itu mereka boleh mengikuti yang namanya ya tadi seremonial ya, wisuda. Wisuda itu adalah seremonial setelah mendapatkan ijazah. Nah, jadi itulah dasar-dasar untuk kita menentukan apakah seseorang itu sudah pernah berkuliah atau sudah menyelesaikan perkuliahan. Nah, itu dua hal yang itu berbeda. Oke. Jadi pernyataan dari rektor yang menyebut kalau Jokowi ini adalah alumni kebanggaan, ini kemudian bisa jadi bukti baru ya untuk mematahkan tudingan dari Roy Suryo CS. Enggak sama sekali. Ya, sekali lagi kalau dikaitkan dengan pembuktian, kita nggak bisa mengambil keterangan di luar persidangan sebagai suatu alat bukti kalau tidak pernah dihadirkan kepada penyidik. Jadi kalau mau membuktikan ini sebagai suatu alat bukti yang sah, silakan datang ke penyidik untuk diserahkan kepada penyidik supaya bisa memperkuat keyakinan penyidik sebenarnya dia ini benar. Tapi jangan sampai nanti waktu bukti diserahkan dilaporin lagi nanti sebagai bukti palsu. Jadi bergulung lagi begitu. Jadi saya khawatir juga orang-orang ini agak khawatir dan takut juga untuk bisa memberikan. Contohnya tadi ada rektor UGM. Kalau rektor UGM waktu berpidato pada saat itu meyakini bahwa Jokowi adalah alumninya, silakan dia untuk menjadi saksi di penyidikan. Nanti dia memberikan keterangan bahwa benar. Dan ini teman-temannya juga yang pernah diperiksa tentu akan memberikan keterangan untuk memperkuat keyakinan kalau sebenarnya memang dia adalah alumni yang tadi yang disebutkan. Jadi itu sebagai dasar yang kuat. Tapi kalau cuma disampaikan di ruang publik yang bukan penyidik itu nggak mempunyai nilai apa-apa begitu. Iya. Oke. Roy Suryo CS di kubu Roy Suryo CS ini kan selalu mencari bukti-bukti baru untuk membuktikan tudingan soal ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi tidak pernah melaporkannya ke polisi. Apa alasannya? Jangan dijawab dulu, Mas Roy. Kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kembali bersama kami di Kompas Petang, saudara. Saya masih bersama dengan Roy Suryo, kemudian David Pajung dan Profesor Jamin Ginting. Kita bahas soal hari ini ribut kasus ijazah UGM sebut Jokowi sebagai alumni kebanggaan. Saya mau ke Bung David. Alumni bukan berarti lulusan. Oke, soal alumni UGM. Kalau misalnya tadi kita sudah disampaikan oleh Prof Jamin, kalau semua tadi mungkin juga Anda sudah simak, hari ini juga disebut sebagai alumni kebanggaan. Begitu. Tapi kan tadi kan seperti disampaikan oleh Bung Roy, ini di setting begitu ya, disnatalisnya harusnya 17 Agustus, diundur 2 bulan jadi 17 Oktober. Dan seharusnya juga UGM ini menjadi saksi kemudian untuk kasus ijazah atau dengan ijazah ini. Anda lihatnya seperti apa? Ya, yang pertama begini, itu kan begini, soal ijazah ini kan bergulir pada dua tempat ya, satu di Barreskrim yang sudah ada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu nggak palsu atau identik dengan yang sudah ada. Nah itu kan bagian dari proses dan di situ saksi-saksi banyak itu Prof Jamin. Saksi-saksi yang dihadirkan itu selain orang-orang UGM juga, kemudian teman-teman mahasiswanya dan berbagai macam ijazah-ijazah sebagai pembanding juga sudah ada. Ya, kemudian sekarang yang kasus kedua ini karena setelah di situ bahwa ijazah Jokowi asli nggak palsu, maka Jokowi melaporkan balik di Polda Metro Jaya dan ini nggak gitu ceritanya. Menghadapi kasus itu. Nah, soal bahwa pernyataan dari rektor, dari dekan, dari teman-teman dan Persatuan Guru Besar ya, ini kan semua institusi-institusi atau lembaga-lembaga resmi di internal UGM yang punya diskresi dan kewenangan untuk menyatakan. Oke, Bung Roy silakan. Ya, untuk menyatakan itu asli apa enggak. Jadi gini, tadi kan ada, bentar nih sana masih ngomong. Oke, tadi kan ada pertanyaan dari Pak Maidov ya, bahwa kenapa saya nggak lapor. Bukan personal, bukan Mas Roy. Ya, gini. Jadi semua institusi yang paling punya hak untuk menyatakan asli apa palsu dan gini. Bahwa itu asli. Ceritanya nggak begitu. Jadi dulu pernah ada pelaporan dari teman-teman TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, pada tanggal 9 Desember. Saya waktu itu diminta untuk menjadi ahli.
Ya, jadi memang benar saya nggak perlu lapor, karena kalau saya yang lapor, saya nanti nggak bisa jadi ahli. Nah, ini yang perlu ditunggu. Dengan adanya beberapa novum yang terakhir, bukti baru dari KPU itu yang itu ada sesuatu yang kemudian nanti dilakukan, akan ada pelapor baru nanti, yaitu dari teman-teman purnawirawan TNI. Dari purnawirawan TNI itu juga ada yang alumni UGM, ada juga yang bagian dari rela agama UGM. Apa yang mau dilaporkan? Sudah, itu akan dilaporkan dan itu akan menjadi laporan baru berdasarkan novum. Jadi artinya saya akan menjadi ahli lagi nanti. Gitu. Jadi saya memang nggak perlu lapor gitu loh. Itu akan dilaporkan dan itu akan clear nanti ya bahwa apa yang selama ini ada cerita dari Bung David tadi tidak persis sama. Justru laporan TPUA itu dulu itu mandek, tidak bergerak berbulan-bulan. Setelah baru Jokowi melaporkan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, pencemaran nama baik dan fitnah ini nggak bisa jalan. Ijazahnya belum dibuktikan asli atau tidak. Ijazahnya dibuktikan sampai ke pengadilan, sampai ke inkrah dulu, baru kemudian ini bisa dijalan. Kalau nggak akan mungkin ini jalan. Kalau jalan itu berarti ada cacat prosedural dan berarti ada tindakan melawan hukum yang dilakukan Polda Metro. Itu. David. Di tingkat Barreskrim kan nggak lanjut karena bukti-bukti dari itu sudah lewat. Mas Roy itu kan semua lemah, makanya dikatakan di situ nggak lanjut. Dari penyelidikan naik ke penyidikan kan nggak lanjut karena memang nggak mempunyai bukti dan dasar yang kuat karena semuanya sudah bukti-bukti awal itu semua menyatakan bahwa itu identik, artinya nggak palsu ijazah Pak Jokowi itu sehingga ditindaklanjuti kepada tahapan kurang update Anda Mas. Udah ada perkembangan. Jadi seperti itu. Oke, Anda bagaimana Anda menanggapi sikap UGM gitu yang kembali menegaskan kalau Jokowi ini adalah alumni? Tidak gitu. ada Di tengah artinya, Anda sibuk mengumpulkan bukti-bukti baru. Tidak ada artinya apa-apa. Yang pertama itu dilakukan di acara Dies Natalis, yang Dies Natalisnya dipertanyakan. Dies Natalis kok tidak pada tanggal Dies Natalis? Ini harus dibuka, semua masyarakat harus tahu ya. Ini rame ini di WA grup UGM di beberapa fakultas. Kok bisa Fakultas Kehutanan tuh sampai ya rela memindahkan tanggal Dies Natalis. Dies Natalisnya itu 17 Agustus, bukan 16 Oktober. Nggak pernah kejadian ya. Prof Jamin pasti juga tahu lah. Orang kampus tuh dosa kalau memindahkan tanggal Dies Natalis itu tidak pada tanggalnya. Apapun yang terjadi pasti diselenggarakan sesederhana mungkin Dies Natalis itu. Nggak usah gede-gede, namanya juga Dies Natalis ya. Apalagi ini sidang senat terbuka yang dihadiri oleh ada ketua senatnya, ketua senat fakultas. Kok bisa-bisanya rektor juga ada. Tapi saya maklum lah Mbak. Ini kan orang-orang inner circle yang orang-orang itu aja lah. Ova Emilia, Sanasri, Dewan, terus kemudian ada tadi si Toha ya gitu. Itu orang-orangnya itu aja muter ke situ aja. Nanti akan ketahuan lah semuanya. Mas Roy, gitu. mereka itu kan pejabat formal ya, orangnya itu masih rektor itu. Bukan, masih banyak orang lain di UGM. Iya, yang kemudian bisa bersuara. Kita tunggu gitu saja. Loh, cara memahaminya. Enggak, masih banyak yang bisa bersuara selain yang mereka akan tiba pada waktunya, ya. Dan mereka akan tersandera. Udah jelas lah itu. Ya berganti, orang yang muncul itu lain lagi. Kan hari ini mereka pejabat ya, mereka yang tampil dong. Ya nggak apa-apa, pada waktunya mereka akan tergantikan dan pada waktunya mereka akan diketahui apa yang telah mereka lakukan pada periode yang ini yang itu salah. Udahlah, tinggal kita tunggu waktu saja. Oke. Gitu. Mas Roy kan ini alumnus UGM ya. Asli saya S1, S2 saya UGM semua. Harusnya Mas Roy pertama menjaga marwah UGM. Justru kami itu menjaga marwah UGM. Saya dan teman-teman Kagama, saya dan teman-teman rela agama itu menjaga agar UGM itu garis lurus. Kami sangat menyayangkan. Kami sangat menyayangkan UGM rela mau ya khususnya Fakultas Kehutanan itu memindahkan tanggal Dies. Nggak pernah terjadi tanggal Dies. Nggak pernah diakui. Kalau membanggakan pasti sudah ada lah memorialnya Jokowi di UGM. Nggak pernah ada memorialnya UGM, memorial Jokowi di UGM itu nggak pernah ada. Dia nggak pernah disebut alumni yang membagongkan itu. Ya gitu. Udahlah. Kita dengarkan Prof Jamin aja. Oke, Prof. Saya mau ke Prof Jamin nih. Prof Jamin, bagaimana kemudian Anda melihat perbedaan ini? Versi dari UGM yang kemudian menyebut bahwa Jokowi adalah alumni kebanggaan, kemudian juga ada pernyataan dari Roy Surya CS begitu. Ini tidak ada artinya apa-apa. Pernyataan dari rektor ini tidak ada artinya apa-apa dan juga tidak bisa mematahkan tudingan soal ijazah palsu yang disampaikan oleh Roy Surya CS. Ya, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang legalitas, tentu lembaga universitas yang paling berwenang untuk menyatakan bahwasanya ijazah itu
atau orang itu benar-benar berkuliah atau tidak. Betul, Prof. Itu memang kewenangannya mereka. Nanti dulu dengerin dulu. Artinya kembali lagi ya Prof ke UGM ya? Ya, tetapi kalau sampai ada pihak lain yang mempermasalahkan, maka itu dia harus diuji kebenaran faktual yang pernah diungkapkan tersebut. Nah, jadi pengujian faktual terkait dengan orang itu pernah kuliah atau pernah atau tidak, nah itu nanti masuk ke ranah hukum. Maaf saya potong Prof ini bicara soal pengujian seperti yang disampaikan oleh Prof Jamin, ini pengujiannya harusnya di mana? Karena kan di Pengadilan Negeri Solo dan juga Pengadilan Negeri Sleman ini kan menyatakan bahwa tidak ada dalam ranah mereka. Apakah ini kemudian harus di Petun? Pengadilannya NU kalau itu. Kita bicara tentang produk tata usaha negara atau produk pejabat tata usaha negara, itu memang kewenangan kompetensi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena dianggap itu sebagai pejabat tata usaha negara, rektor pada saat itu, begitu, mewakili institusi. Tapi kalau kebenaran faktual terkait palsu atau tidak palsu, itu ranah pidana. Jadi masuk ranah penyidikan di kepolisian. Nah, jadi ini yang harus dua hal yang beda. Dan nanti ditanyakan yang mana yang mau harus duluan, apakah terkait penerbitan ijazah oleh pejabat negara atau palsu atau tidak palsu. Nah, harus kalau menurut saya dari pejabat tata usaha negara lebih dahulu untuk bisa memastikan kalau itu pernah atau tidak diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara. Setelah kalau sudah pernah diterbitkan, apakah diterbitkan itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum, itulah baru masuk ranah pidananya. Jadi begitu proses sebenarnya yang harus dicocok. Berarti Mas Roy ke Petun dulu ya? Oh iya, udah ada nanti yang akan melapor ke Petun. Baik. Tapi yang jelas sayang sekali Dies Natalis Kehutanan dimundurkan 2 bulan ini gak pernah terjadi dalam Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Roy Suryo, kemudian Bung David Pajung dan juga Profesor Jamin Ginting. Sehat selalu Bapak-bapak. Yuk, usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto hari ini merayakan ulang tahun ke-74. Ucapan selamat datang selamat ini datang dari sejumlah kalangan, termasuk dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan juga dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Presiden ke-7 Joko Widodo memberikan ucapan ulang tahun ke Presiden Prabowo Subianto. Ucapan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM yang ke-62 di Yogyakarta Jumat siang. Jokowi mendoakan Presiden Prabowo diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas memimpin pemerintahan. Selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar mengelola pemerintahan dan negara kita. Ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden Prabowo juga datang dari mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Di akun Instagramnya, Anies mengunggah foto Presiden Prabowo dan menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Dalam ucapan selamat, Anies mendoakan Prabowo agar selalu diberikan petunjuk, perlindungan, dan ketetapan hati dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Indonesia. Keberita lainnya saudara, usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hari ini giliran Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman yang menemui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor Kemhan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bilang pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman adalah untuk memperkokoh persatuan nasional dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Syafri pun mengungkit hubungannya dengan Sohibul bahwa keduanya adalah teman lama sehingga komunikasi tetap terjalin. Sementara saat ditanya apakah pertemuan ini menjadi penanda PKS masuk pemerintahan, Sohibul menjawab PKS sudah punya perwakilan di kabinet.
Yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional dan juga sekaligus mengintroduksikan, memperkenalkan Perang Rakyat Semesta yang kita bangun dalam rangka mendukung stabilitas nasional. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Sohibul Iman yang sebetulnya beliau teman lama saya. PKS ini sudah ada di kabinet. Kami punya satu menteri di kabinet, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Profesor Yasirli itu adalah usulan dari PKS. Ya, jadi kami sudah di dalam kabinet kalau bab itu. Terjawab ya? Karena itu tentu tidak pada tempatnya untuk ngomongin lagi, karena kami sudah ada di dalam. Sementara dalam pertemuan bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Menhan akui ini merupakan pertemuan pertama dengan elit partai politik di luar koalisi pemerintah. Surya Paloh pun mendapat masukan dari Menhan mengenai peran Nasdem yang terjalin cukup baik selama ini dengan pemerintahan Prabowo dan membuka kemungkinan bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Pertemuan yang begini berharga bagi saya ini. Bahkan saya sebaliknya banyak mendapatkan referensi secara khusus dari Bapak Menhan. Bagaimana posisi dan peran yang sudah dijalankan, yang dianggap relatif cukup baik, tetapi bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini bagi saya adalah satu masukan yang juga berarti. Sekali lagi semuanya datang dengan niat baik untuk satu kepentingan, bagaimana agar perjalanan kehidupan kebangsaan kita lebih baik lagi. Pengamat politik Agung Baskoro menilai pertemuan dua tokoh partai politik dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin sepanjang pekan ini menegaskan posisi Syafri sebagai pembawa pesan ke Presiden Prabowo Subianto. Agung menilai PKS dan Nasdem memahami dinamika koalisi Indonesia Maju sehingga keran komunikasi dibuka untuk menjaga situasi tetap stabil. Syafri disambangi oleh kedua petinggi partai, baik PKS maupun Nasdem, itu menegaskan bahwa beliau punya peranan di eksekutif untuk sama-sama menjadi messenger of presiden, menjadi orang pembawa pesan dari presiden, memastikan situasi, kondisi yang dihadapi oleh mitra koalisi ataupun publik bisa diatasi dari pendekatan dua kaki-kaki politiknya ini. Baik di eksekutif bersama Pak Syafri atau di legislatif bersama Pak Dasko. Sebuah bengkel reparasi mobil di Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Sebuah bengkel reparasi mobil di Jalan Meruya Ilir Raya, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Api berasal dari ruang oven pengecatan, kemudian merambat ke bagian kontrol. Karyawan yang panik berupaya mengeluarkan sejumlah kendaraan dari dalam bengkel. Kobaran api disertai kepulan asap seketika membesar dari dalam bengkel mobil ini dan nyaris menyambar ke permukiman warga sekitar. 15 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi, diduga kebakaran bengkel berasal dari korsleting di bagian ruang oven pengecatan. Kami tutup Kompas petang hari ini. Saya Maidop Elfrina. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.